Lanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 4 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Ketiganya berdiri seperti bebek duduk, hati mereka gemetar ketakutan dan pikiran mereka kesurupan. Dari sudut pandang mereka, pintu gubuk batu menuju neraka saat satu demi satu iblis level 9 muncul dari kedalamannya. Mereka tidak perlu berkomunikasi untuk mengetahui satu hal, bencana yang akan datang. Mata Ao Feng menyala tiba-tiba dan menatap ke arah Lan Feng yang jauh. Lan Feng, kekuatanmu sangat melebihi kekuatan kami. Jika Anda ingin membunuh maka bunuh. Tetapi pada saat seperti ini bagaimana Anda bisa menggunakan binatang dari Atlas 10.000 binatang untuk mengancam kita? Dengan kekuatan Anda saya memperkirakan Anda dapat membuka dunia lapisan kedua. Mengapa tidak mengirimkan Raja Iblis daripada iblis tingkat rendah? Apakah Anda mencoba untuk mempermalukan kami? Ketiganya telah menyaksikan Lan Feng merebut kepemilikan Atlas saat mereka berada di alam Niyang. Bahkan sekarang mereka mengira binatang buas ini dilepaskan oleh Lan Feng. Qin Yu terkekeh dan memberikan trio senyum acuh tak acuh. Oh, suaranya mencapai setiap sudut formasi yang jauh. Dia hanya bisa mengasihani mereka, lagi pula bahkan menatap kematian mereka. Mereka tidak tahu siapa yang membunuh mereka. Bagaimana mungkin itu tidak menyedihkan? Sekarang tunjukkan wajah sombongmu. Hanya ketika Anda bersama paman bela diri Anda Lan Feng Anda menunjukkan kesombongan Anda. Du Zongjun mengutuk dia dan yang lainnya tahu kematian mereka pasti jadi secara naluriah mereka akan bertindak dengan cara yang tidak terkendali. Sudut mulut Qin Yu berubah menjadi senyum licik. Bahkan sekarang kamu tidak tahu. Qin Yu menghela nafas. Tapi sekarang kita telah mencapai jurang, aku tidak bisa menahanmu lagi. Sebelum kalian semua mati, izinkan saya memberi Anda petunjuk. Jika Anda mengerti maka Anda akan mati dalam kematian yang komprehensif, kalau tidak Anda akan mati dengan kematian yang menyedihkan. Sebuah petunjuk. Ao Feng dan yang lainnya terkejut. Topik ini menyambut Guru Suoyan dan semua iblis level 9 membungkuk dan memberi hormat kepada tuan mereka. Panggilan mereka bergema di lapangan kosong di sekitar mereka. Arah salam mereka adalah menuju Qin Yu. Jelas Qin Yu adalah guru yang mereka bicarakan. Trio itu menatap kosong ke arah Qin Yu. Rahang mereka terbuka lebar, benar-benar tercengang. Tiba-tiba seolah-olah petir menyambar kepala mereka. Ketiganya hampir bersamaan tersentak untuk memahami. Orang-orang yang menyedihkan, bahkan sekarang kamu tidak mengerti. Qin Yu mengucapkan tawa pendek mengejek. Lan Feng, kamu bisa mulai sekarang. Ingat, Anda harus meninggalkan Yuanyings mereka sehingga saya bisa memperbaiki mereka. Dari percakapan antara paman bela diri dan keponakan, khususnya nada memerintah keponakan, wajah ketiganya menjadi gelap. Sementara pikiran mereka kacau. Percakapan itu benar-benar membingungkan pikiran ketiganya lebih dari wahyu mereka sebelumnya. Tanpa ragu-ragu sejenak Lan Feng mengangguk dan langsung 3 energi pedang terkonsentrasi setipis kertas di udara dari Lan Feng. Energi itu telah membuat ketiganya bangun, tetapi sudah terlambat. Bagaimana mereka bisa menghindari serangan pedang emas level 9 abadi? Itu tidak mungkin. Rengekan bernada tinggi dari proyektil yang bergerak cepat membelah ruang, dan ketika aliran energi bertabrakan dengan tubuh mereka terkoyak sementara jiwa mereka hancur selamanya, dihapus dari keberadaan. Tubuh mereka yang disebut abadi terbelah seperti mentega di bawah pisau panas. Tendon pembuluh darah dan tulang langsung dibelah dua. Saat tubuh mereka dibelah dua, tidak ada cipratan darah. Itu adalah potongan sempurna dengan kecepatan tinggi sehingga cairan apapun langsung memadat oleh panas. Gedebuk, tubuh mereka jatuh tak bernyawa ke tanah. Dari awal hingga akhir ini semua terjadi dalam sepersekian detik. Tidak ada perlawanan sama sekali, tidak ada. Itu terjadi begitu cepat sehingga Ao Feng, Du Zongjun dan Hua Yan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindari tebasan. Mata mereka masih terbelalak karena tidak percaya, dan sebelum mereka bisa bereaksi jiwa mereka telah dihancurkan oleh gelombang cahaya. Wajah bodoh mereka selamanya membatu dan membeku seperti halnya tubuh mereka. 3 level 1 emas abadi Yuanying. Dengan berkembang, Qin Yu mengambil ketiga Yuanyings yang sebelumnya menyimpan jiwa trio. Sekarang dengan jiwa mereka hancur, tidak ada gerakan sedikit pun dari mereka.
Senyuman kecil terlihat di bibirnya yang menggoda untuk menyeringai lebih lebar. Qin Yu berpikir kalian semua membawaku ke Yellowstone dan membiarkanku melihat dan merasakan alam semesta secara luas. Untuk itu aku membiarkan kalian semua hidup selama setengah bulan lagi. Hanya karena itu aku tidak akan melepaskanmu. Bagaimanapun juga eksekusimu sudah diselesaikan ketika kamu berani menyandera kerabatku. Alih-alih menyeringai lebar, senyum kecil itu berubah menjadi tampilan acuh tak acuh. Dia menyimpan 3 Yuanyings ke dalam cincin es berkobar. Di seluruh planet ini Yellowstone aku satu-satunya orang di sini. Qin Yu berbelok secara berurutan dari utara, timur, selatan, dan barat. Setelah itu dia melihat ke atas pada alam semesta tanpa batas, anak sungai dari bintang dan nebula dan angkasa luar yang tak terduga. Qin Yu merasa sedikit gembira dan hanya bisa terengah-engah di kedalaman yang menakjubkan dan misterius di dunia ini. Dia hanya mengalami puncak gunung es, sementara di bawah air sebagian besar gunung es yang tak berujung masih tersisa. Formasi labirin ini sebenarnya cukup mengesankan. Qin Yu melihat ukuran dan detail formasi. Setelah semua, dia tidak terburu-buru untuk menerobos labirin ini. Formasi masif ini sebenarnya dibangun dari beberapa lapisan mantra dan formasi yang lebih kecil. Memang benar bahwa mungkin lebih mudah untuk menghancurkannya dari dalam menggunakan boneka pedang abadi, terutama ketika kekuatan boneka itu berada pada level 9 keabadian emas. Tapi aku tidak mampu menggunakan boneka untuk menghancurkan formasi besar ini karena sumber kekuatan boneka adalah dari persediaan batu elemen kelas atas yang terbatas. Itu berarti hanya ada metode paling sederhana yang tersisa mendekonstruksi formasi. Bagaimanapun juga aku seharusnya tidak terburu-buru menghancurkan formasi ini. Saya telah berhasil mencapai tahap akhir yang diketahui dari transformasi bintang. Namun mulai dari sini saya tidak akan mendapat instruksi dari pendahulu saya hanya bisa bekerja keras dan mengatasi masalah ini sendiri. Qin Yu menghela nafas dengan gerakan kecil di benaknya. Boneka pedang itu menyatu dengan tubuhnya lagi. Saya sebaiknya tetap di Yellowstone dan berlatih mengingat lingkungan yang optimal. Dengan bintang di atas saya paling cocok untuk jalur bintang saya dan untuk menenangkan pikiran saya dan formasi labirin di sekitar saya. Tidak ada tempat lain yang lebih cocok seperti ini. Saya merasa nyaman. Qin Yu dengan santai duduk dalam posisi bersila di dekat gubuk batunya. Dengarkan Souyan. Qin Yu memproyeksikan suaranya ke kerumunan iblis agak jauh darinya. Pemimpin mereka Souyan segera membungkuk. Saya akan segera memulai pelatihan tertutup saya. Saya akan menugaskan Anda dan 3 orang lain untuk berjaga-jaga. Dalam kebanyakan kasus ancaman sederhana tidak akan melewati formasi labirin, tetapi jika ada yang tidak dapat diblokir oleh formasi tersebut segera peringatkan saya. Qin Yu menginstruksikan tergesa-gesa. Anggap saja sudah beres. Seketika Souyan memilih 3 sukarelawan sementara iblis lainnya kembali ke dunia lapisan pertama dari Atlas 10.000 binatang. Bagi mereka Atlas adalah rumah mereka dan kembali tidak membutuhkan bantuan dari majikan mereka. Penjaga terdiri dari 2 pria dan 2 wanita. Sebanyak 4 penjaga memposisikan diri mereka di 4 arah utama di sekitar Qin Yu saat ia mulai bermeditasi. Para penjaga ini juga bisa memahami bahwa peran mereka hanyalah pengawas atau pengintai. Pekerjaan mereka mudah karena jika ada ancaman yang bisa melewati labirin mereka tidak akan bisa melawannya. Lear, Xiao Hei dan Fei Fei. Dalam benaknya serangkaian gambar melayang secara berurutan. Senyum anggun Lear dengan lesung pipit mungil di pipinya saat senyumnya melebar. Sikap Xiao Hei yang tegas dan Hou Fei yang histeris. Qin Yu menarik pemancar suaranya ingin meredakan kekhawatiran orang-orang yang dicintainya dan membiarkan mereka tahu tentang situasinya. Ayah saya aman sekarang. Saya sedang mempersiapkan untuk memulai pelatihan tertutup dan tidak yakin berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pelatihan ini. Tolong jangan khawatirkan aku di planet ungu misterius yang jauh. Qin De masih mengkhawatirkan nasib putra bungsunya sejak penculikan itu. Tapi begitu dia menerima pesan transfer suara Qin Yu, dia sangat gembira dengan berita itu. Yuer itu bagus. Qin De akhirnya bisa santai. Fokuslah pada pelatihan tertutupmu. Anda tidak perlu khawatir tentang ayah Anda. Karena saya tahu bahwa Anda aman. Ayah merasa nyaman. Begitu Qin Yu mendapatkan pesan ayahnya, dia menarik pemancar suara dan memulai pelatihan tertutup.
Dia berhenti merujuk pada pengalamannya karena terobosan selanjutnya hanya akan bergantung pada dirinya sendiri. Dengan pikiran yang benar-benar rileks dan terbuka, dia mulai berasimilasi dengan dunia. Mendengar detak jantungnya sendiri, dia perlahan menyatu dengan sekelilingnya. Lupakan waktu, lupakan tempat, melupakan masa lalu, lupakan masa depan, lupakan dirimu. Dengan pikirannya benar-benar kosong dari semua pikiran, dia memasuki kondisi trans yang mencerahkan. Begitu praktisi memasuki kondisi sementara ini, mereka mungkin bangun dalam sekejap, beberapa hari, beberapa abad, atau bahkan beberapa ratus ribu tahun. Sulit untuk mengatakan dengan tepat kapan mereka akan bangun. Seiring waktu, Qin Yu terkubur dalam lapisan debu. Meski begitu, 4 pengawalnya Zhou Yan dan 3 penjaga lainnya tidak bergerak untuk menghilangkan lapisan debu yang berat itu. Mereka tahu bahwa setiap praktisi yang menjalani pelatihan tertutup sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Bahkan tindakan sekecil apapun untuk menghilangkan debu bisa mengganggu pelatihan mereka. Waktu yang sangat lama berlalu karena debu terus menumpuk di tubuh Qin Yu. Di bawah gaya gravitasi planet, Qin Yu menyerupai monolit. Tidak jauh dari Yellowstone di planet ungu misterius, banyak Siuzenis berjuang untuk harta karun, kekuatan pribadi, untuk perang, untuk wilayah, atau bahkan untuk sepotong biji berharga. Tidak ada yang menyadari bahwa di samping planet ungu yang misterius di atas bintang kuning, seorang pria sedang menjalani pelatihan tertutup yang sangat sulit secara diam-diam. Di planet ungu misterius benua Qianlong, Villa Misty Peaks milik dinasti Qin. Sudah 10 tahun Yuer telah berlatih selama 1 dekade penuh. Bahkan sekarang saya tidak tahu kapan dia akan kembali. Qin De melihat ke arah cakrawala dan tidak bisa menahan nafas. Dalam dekade terakhir ini benua Qianlong telah mengalami masa-masa sulit. Dari 3 dinasti besar, dinasti Ming adalah yang paling tidak stabil dengan kematian kaisar sebelumnya dan kebodohan kaisar baru. Hanya Kaisar Ming yang baru ingin menyerang dinasti Qin tanpa pikiran, tetapi juga karena keserakahan dan sifatnya yang mesum yang tindakannya telah menyebabkan pemberontakan dalam dinastinya sendiri. Sebaliknya dinasti Qin berada dalam periode peningkatan prestise yang berkembang pesat. Dapat dikatakan bahwa kehancuran dinasti Ming akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Sedangkan dinasti Han secara bertahap mengumpulkan kekuatan sejak Kaisar baru Han Wu naik tahta. Saat ini mereka dalam keadaan pasif, tetapi mereka bisa menjadi ancaman besar bagi dinasti Qin. Di halaman Misty Peaks Villa, sosok Qin De saat ini sedang merenung ke langit. Segera sosok lain bergabung dengannya. Orang yang mendekat adalah Qin Feng. Ayah Qin Feng menyaksikan sikap ayahnya mengendur setiap tahun dan merasakan sedikit kesedihan. Sejak saudara laki-lakinya pergi dari istana kerajaan, hari itu ayahnya akan datang ke rumah masa kecil saudara ketiganya setiap tahun untuk memperingati usaha saudara laki-lakinya. Oh, ini Fenger. Qin De hanya bisa menunjukkan senyum tipis. Ayah Xiao Yu sudah bilang dia menjalani pelatihan tertutup. Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang dia, Qin Feng berkata dengan prihatin. Saya tidak khawatir, aku hanya mengenang masa lalu. Qin De menggelengkan kepalanya perlahan. Tiba-tiba ruang di sekitar keduanya berdesir. Dari riak itu 2 orang muncul di halaman. Duo baru adalah Zhong Jue dan Yu Liang. Bagi Zhong Jue hari-harinya dihitung karena dia bisa merasakan kenaikannya sudah dekat. Jadi dia mengirim pesan ke Qin Yu sebagai perpisahan, tapi karena Qin Yu dalam keadaan meditasi seperti kesurupan tidak ada tanggapan. Akibatnya Zhong Jue mencari Qin De dan dari Qin De dia mengetahui apa yang terjadi di masa lalu. Begitu dia tahu tentang peristiwa itu, dia sudah bisa menyimpulkan identitas keempat konspirator itu. Untuk ketiga utusan itu tidak mungkin Zhong Jue bisa menangani mereka atau dia tidak bisa menemukan mereka. Namun bagi Yu Liang itu masih cukup sederhana, ia tidak akan menghadapi perlawanan apapun dari Yu Liang. Zhong Jue langsung menyerang dan menangkap Yu Liang dari alam bebas. Qin De Senior Lan adalah dermawan terbesar saya dan telah menunjukkan kebaikan yang besar kepada saya. Bagaimana mungkin saya tidak mencoba untuk membalas sebagian dari kebaikan itu? Hari aku mendaki sudah dekat sehubungan dengan Yu Liang ini, aku akan membiarkanmu memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Dengan dorongan ringan Zhong Jue mendorong Yu Liang untuk berdiri di depan Qin De.
Kemunculan tiba-tiba menyebabkan Qin De dan Qin Feng ragu-ragu. Tuan-tuan, saya harus mengakui bahwa saya salah mengambil baju besi abadi kelas atas itu. Saya ingin mengembalikannya kepada kalian berdua jika Anda dapat menemukannya dalam diri Anda untuk memaafkan saya. Kemarahan pahit mendidih di bawah wajah Yu Liang. Betapa menahan rasa malu untuk memohon pengampunan dari tahap Yuanying dan tahap Fana Jin, dan sedangkan dia adalah penguasa seluruh alam bebas. Bagaimana mungkin dia tidak merasa marah? Tapi tidak ada cara lain, dia harus bertahan. Sekarang Zhong Jue akan segera naik, dan begitu dia naik aku pasti akan menghapus rasa malu mulai hari ini. Yu Liang bersumpah pada dirinya sendiri. Qin De mungkin bukan ahli yang kuat, tetapi dia memiliki pandangan yang tanggap terhadap orang-orang. Hanya dari kilatan di mata Yu Liang dia bisa melihat apa yang dipikirkannya. Begitu Zhong Jue naik, Yu Liang ini bisa menjadi bencana bagi kita semua dengan sedikit pikiran. Qin De segera mengambil keputusan. Zhong Senior, tolong eksekusi orang ini. Mengikuti pernyataan Qin De, nasib Yu Liang diputuskan. Wajahnya memucat tanpa warna apapun. Eksekusi mata Zhong Jue berkedip dengan cahaya yang tajam lalu tertawa, haha, bagus sekali. Sejujurnya ketegasan dan kekejaman Qin Yu tidak bisa dibandingkan dengan Anda ayahnya. Sebuah pedang hitam tipis muncul di tangan Zhong Jue dan langsung menembus tubuh Yu Liang. Qin De hanya tersenyum tipis atas kematian Yu Liang. Di masa lalu dia adalah komandan dan pemimpin jutaan tentara yang membentuk dinasti Qin saat ini. Bagaimana kematian satu orang akan mempengaruhinya? Dalam sekejap jiwa Yu Liang hancur dan langsung mati. Yu Liang adalah penguasa wilderness, tetapi karena keserakahan dia jatuh begitu rendah. Jalur Siu Zenis adalah jalan yang sulit, selalu ada pegunungan yang lebih tinggi. Setiap saat tubuh dan jiwa seseorang dapat dihancurkan oleh ahli lain yang lebih kuat. Fenger, ini adalah alasan utama mengapa saya tidak akan membiarkan Anda memasuki dunia Siu Zenis. Qin De menjelaskan kepada Qin Feng. Saya mengerti, ayah. Qin Feng mengangguk. Wajah Zhong Jue bersinar dengan pemahaman perseptif, benar-benar perseptif. Tapi Qin De, Anda mungkin bisa hidup damai di benua Qianlong, tapi saat Anda berada di alam abadi tidak begitu. Menjalani kehidupan yang damai dan lancar di alam abadi dan iblis tidak mungkin. Untuk menikmati ketenangan selama 1 milenium saya akan sangat puas. Yang lainnya akan puas untuk naik, siapa yang tahu kapan waktunya akan tiba. Qin De tertawa ringan. Zhong Jue mengangguk beberapa kali. Qin De, semoga kita bertemu lagi di pesawat abadi. Tiba-tiba saat dia datang, tubuh Zhong Jue telah menghilang dari pandangan. Kematian Yu Liang hanyalah episode kecil di planet ungu misterius. Planet ungu misterius Siu Zenis dihitung dengan 1 juta. Setiap tahun banyak yang meninggal, siapa tahu semoga seorang Siu Zenis yang biasa-biasa saja akan mati di beberapa sudut planet ini, di beberapa benua dan di halaman yang tidak diketahui. Waktu masih terus mengalir. Dalam sekejap mata sekitar 100 tahun telah berlalu. Di benua Qianlong dinasti Ming mengalami kehancuran tepat waktu. Dari situ muncul negara baru dinasti Zhou dengan separuh tanah dari dinasti Ming, sedangkan separuh lainnya dimiliki dinasti Han. Kedua dinasti itu bergabung bersama untuk menghadapi dinasti Qin. Keseimbangan baru telah muncul di benua Qianlong. Saat ini kaisar dinasti Qin adalah cucu Qin Zheng. Meskipun lonjakan konstan dan derasnya perubahan di benua Qianlong, di planet ungu misterius hanya ada keheningan di bintang terdekat. Di Yellowstone terletak di tengah formasi labirin besar, Qin Yu diam-diam bermeditasi sementara 4 penjaga diam-diam menjaga. Tidak ada yang tahu kapan Qin Yu akan melakukan terobosan. Pada hari khusus ini suhu di permukaan Yellowstone tiba-tiba melonjak dari keadaan dingin menjadi lebih dari 100 derajat Celcius. Ruang di atas permukaan beriak dengan kenaikan suhu permukaan, bahkan keempat penjaga tidak bisa tetap tenang. Namun di tengah 4 wali, Qin Yu masih tidak bergerak. Dia sama sekali tidak terganggu oleh panas yang meningkat. Dari 4 penjaga, seorang pria tinggi kurus adalah yang pertama memecah keheningan. Pemimpin Suoyan, suhu bintang seperti itu berubah begitu cepat, itu pasti mendekati kematiannya. Keempat penjaga berbalik untuk melihat ke arah cakrawala yang jauh di arah utara. Saya ingat ketika master kami memulai pelatihan tertutup, volume bintangnya tidak terlalu tinggi, tapi sekarang jauh lebih besar dari sebelumnya.
Jadi itu harus memasuki fase kehancuran. Suoyan mengangguk. Bintang berkembang pesat untuk waktu yang hampir tidak terbatas, tetapi itu hanya hampir tidak terbatas. Karena terus terbakar, suatu saat nanti akan hancur. Sekarang semburan energi panas yang ribuan kali lebih kuat dari nyala pijar di masa lalu adalah tanda kehancurannya sudah dekat. Pada saat itu ruang di sekitarnya akan bergetar karena kehancuran bintang itu. Pemimpin Suoyan, haruskah kita memberitahu tuannya jika Master terus berlatih dalam diam? Gelombang kejut spasial bisa sangat mempengaruhi kondisi mental Master. Seorang penjaga wanita berbaju hijau bertanya pada atasannya Suoyan. Suoyan merenung sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Itu tidak diperlukan untuk saat ini. Bintang itu cukup jauh dari bintang Yellowstone ini. Gelombang kejut spasial yang bergerak ke sini akan lemah kekuatannya. Selain itu, kami memiliki formasi labirin di sekitar kami. Formasi itu sendiri juga mempengaruhi ruang dalam jangkauannya. Dengan demikian tuannya akan mengalami kerugian. Jika kita membangunkan Master sekarang, itu bisa jadi menyia-nyiakan semua usaha dan wawasannya yang saat ini dia coba ungkapkan. Dengarkan, mulai sekarang kita harus berhati-hati dan menyebarkan kesadaran kita. Bintang itu mungkin jauh, tetapi untuk melepaskan begitu banyak panas sehingga bisa dirasakan di sini, jelas itu adalah bintang yang sangat besar. Ia mungkin akan runtuh ke dalam wilayah yang akan menelan semua ruang di sekitarnya dan mempengaruhi ruang yang lebih luas. Kita harus waspada terhadapnya, Suoyan memerintahkan. Ya, pemimpin tiga penjaga lainnya memberi hormat setelah menerima pesanan itu. Beralih ke perwalian, diam-diam mereka empat penjaga berdiri tanpa berkata-kata saat bintang jauh terus memancarkan lebih banyak panas dan suhu Yellowstone terus meningkat. Namun Qin Yu terus berlatih dengan tenang dan tidak bergerak. Hilang dalam trans pelatihan, air mata meteorik terus memelihara tubuh dan jiwa Qin Yu, sementara roh unsur suci di sekitarnya diserap olehnya. Selama abad ini jiwa Qin Yu telah menjadi lebih kuat dan telah mencapai tahap baru. Bahkan setelah peningkatan jiwanya, bintang berapi-api di dantiannya tetaplah sebuah bintang. Yang dia butuhkan sekarang hanyalah pencerahan atau percikan wawasan. Tak satu pun dari fitur Qin Yu menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak cemas karena perasaan untuk bergabung dengan dunia adalah perasaan yang cukup nyaman. Itu sama dengan pelukan seorang ibu. Jumlah tahun yang tak terhitung banyaknya telah berlalu. Hati-hati, bintang yang jauh itu berada dalam fase terakhirnya sebelum runtuh. Suoyan waspada dan tiga lainnya mengangguk setuju. Semua perhatian mereka terfokus pada bintang besar yang akan runtuh. Bintang yang jauh itu sudah sangat besar dengan api surgawi yang membara di sekitar permukaannya terus memanas. Tiba-tiba ukuran bintang itu langsung meningkat pesat dan panas yang dipancarkannya meningkat setidaknya 1000 kali lipat. Gelombang panas itu bertabrakan dengan Yellowstone dan karena Yellowstone tidak memiliki pelindung atmosfer, suhu permukaan meroket ke ketinggian yang mengkhawatirkan. Bintang di kejauhan terus berkembang pesat tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Tiba-tiba seketika membengkak, bintang itu berkontraksi dengan kecepatan yang menakutkan. Dengan bintang yang berkembang pesat dan menyusut menyebabkan ruang sekitarnya bergetar, tetapi karena Yellowstone cukup jauh dari bintang, gelombang kejut spasial sangat lemah dan Qin Yu tidak merasakannya sama sekali. Itu akan menjadi kasus jika Qin Yu tidak dalam kondisi seperti trans. Selama keadaan pencerahan bergabung dengan dunia, Qin Yu sangat peka terhadap lingkungan dan secara alami peka terhadap gelombang kejut. Patung di tengah keempat penjaga itu bergetar sedikit, bintik-bintik debu mineral yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari patung yang sangat nyata itu. Saat partikel debu menumpuk tinggi di sekitar Qin Yu yang bersila membentuk gundukan kecil di 360 derajat dan setelah lebih dari 1 abad Qin Yu akhirnya membuka matanya. Dengan matanya yang tajam seperti kolam kebijaksanaan yang tak ada habisnya, beralihlah untuk menatap kecerahan yang intens di langit. Saat itu ketika Qin Yu melihat ke arah langit adalah saat bintang itu baru saja mulai berkontraksi. Dari keadaan seperti balon, bintang itu menyusut ke ukuran aslinya daripada lebih jauh sampai tidak lagi terlihat. Titik dengan bintang telah menghilang gelap dan tidak menyenangkan, dengan itu sebagai pusat gempa ruang terdistorsi dan berkumpul di sana seperti lubang tanpa dasar yang menyedot semua kehidupan di sekitarnya. Bahkan di Yellowstone yang jauh daya tariknya sangat kecil tapi masih ada.
Sementara gaya isap terus mendistorsi ruang sekitarnya, perubahan lain terjadi di sekitar ruang tersebut. Tanpa sepengetahuan penduduk Yellowstone di tempat lain di alam semesta banyak perubahan yang terjadi, inilah evolusi semesta. Bintang itu sangat besar, kupikir bentuk terakhir dari bintang itu seharusnya adalah wilayah yang melahap daripada bintang gelap. Suho Yan tersenyum, tentu saja jika Qin Yu mendengar ini dia akan mengerti juga. Yang disebut wilayah melahap ini akan dikenal sebagai lubang hitam, sedangkan bintang gelap akan mirip dengan gravitasi mengerikan yang dihasilkan oleh katai putih. Kenapa panas sekali? Keempat penjaga merasa bingung karena suhu di sekitarnya bahkan lebih menakutkan daripada sebelumnya ketika bintang itu runtuh. Yang mulia, lihat Tuan, dia. 3 dari 4 penjaga melihat yang terakhir, seorang wanita berjubah hijau dengan heran. Sepersekian detik kemudian keempatnya berbalik untuk melihat tuan mereka dengan kaget. Di sekitar tuan mereka Qin Yu, api telah meletus dari kulitnya membentuk aura menyala seperti bara di sekelilingnya. Saat ini Qin Yu tampak seperti dewa perang yang disiram api tak berujung. Bibirnya ternganga tanpa suara. Bintang runtuhnya dan lubang hitam di sana. Setelah tiba-tiba dengan teriakan kemenangan Qin Yu berteriak, "Haha, saya mengerti." Api yang sebelumnya menempel di kulitnya melompat keluar, mengembang dan memakan segala sesuatu ke segala arah. Itu bukan api biasa, itu api ungu. Segera setelah Suho Yan dan penjaga lainnya melihat itu adalah api surgawi, mereka mulai melindungi diri mereka sendiri dan melawannya. Untuk iblis level 1 biasa api surgawi akan menghancurkan, tetapi untuk elit seperti iblis level 9 seperti Suho Yan dan yang lainnya, jika mereka berhati-hati api surgawi bukanlah masalah besar. Yang mulia, ada apa? 4 penjaga tidak bisa membantu tetapi bertanya mengingat perubahan mendadak dalam keadaan tuan mereka. Selama lebih dari 1 abad pelatihan, rambut Qin Yu sangat panjang, dia tampak seperti masa rambut melayang sekitar 1 meter dari tanah. Api surgawi ungu mengelilinginya dalam radius 100 meter. Dengan masa rambut tidak terawat yang mengepul di sekitar Qin Yu, dia menyerupai dewa api di mata para pengikutnya. Tapi wajahnya tidak menunjukkan arogansi klise itu, malah alisnya berkerut. Sepertinya energiku tidak cukup. Dengan flik kasual Yuanying muncul di tangannya. Ini adalah Yuanying dari iblis longgar level 9 yang diperoleh Qin Yu. Itu diperoleh selama dia menyamar sebagai pendeta api surgawi yang menghancurkan iblis dan dewa gunung Ying Yue. Keempat penjaga terus menatap Qin Yu sementara dia melayang diam-diam. Ada apa dengan tuannya? Wanita berbaju hijau tidak bertanya kepada siapapun secara khusus. Yang lain menggelengkan kepala, mereka juga memikirkan apa yang terjadi dengan tuan mereka. Sebelumnya ketika energi ledakan itu meletus dari Qin Yu itu mengejutkan keempatnya, tapi sekarang dengan keheningan yang sombong mereka semakin gelisah. Hancurkan mereka lalu bangun kembali. Bintang runtuh. Untuk membentuk lubang hitam itu adalah jalan terakhir, tetapi untuk memaksa bintang runtuh dibutuhkan energi yang sangat besar, terlalu banyak energi. Qin Yu tahu tentang situasi di dalam dantian dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Dengan itu dia berbalik untuk melihat bintang yang jauh itu, hanya untuk melihat saat bintang itu akan runtuh. Saat itu percikan wawasan muncul di kepalanya. Setelah lebih dari seabad meditasi, baru sekarang dia menjadi tercerahkan. Dalam ruang dantian dan di epicentrum ada manik merah. Manik merah tua ini 1.000.000 kali lebih kecil dari bintang matahari yang ada di dantiannya sebelumnya. Manik merah tua ini mungkin 1.000.000 kali lebih kecil, tetapi energinya 1.000.000 kali lebih murni. Setelah beberapa saat merenung, Qin Yu akhirnya mengendurkan bahunya. Karena dia akhirnya menciptakan tahap ke-7 dari jalur transformasi stellar bintang gelap. Selama tahap ke-6 energi bintang meletus dan berkobar dengan amarah yang kacau. Sayangnya energi yang dibutuhkan untuk transformasi itu sangat besar. Bahkan jika saya memiliki energi kekuatan jiwa, saya tidak akan cukup untuk mengendalikannya. Qin Yu menyimpulkan. Dia tahu bahwa jiwanya telah meningkat pesat sejak memasuki alam Ni yang hingga sekarang. Saat itu jiwanya berada di level abadi level 1 dan setelah 100 tahun pelatihan jiwanya sekarang berada di level 7 abadi. Meskipun memiliki jiwa level yang lebih tinggi sehubungan dengan rilis sebelumnya dan kompresi energi, dia hampir tidak bisa mengendalikannya.
Hanya ketika Qin Yu menyaksikan runtuhnya bintang yang jauh itu, apakah dia memiliki pencerahan. Ini sama sekali tidak berhubungan dengan meditasinya selama 100 tahun. Dia membuka mata untuk melihat 4 penjaga yang sangat khawatir. Qin Yu berkata dengan acuh tak acuh, dalam 150 tahun ini jiwanya telah mencapai tingkat 7 abadi hanya karena 2 alasan. Pertama, karena keadaan menyatu dengan dunia seperti trans. Kedua, dan yang paling penting, karena aliran energi pemelihara dari air mata meteorik. Selamat Tuan. Keempat penjaga melantunkan. Silakan bangkit bagi saya untuk terobosan kali ini juga berkat Anda semua membantu saya. Qin Yu tidak malu untuk memberikan pujian untuk para pengikutnya. Setelah menerobos, dia merasa gembira dan sangat menyenangkan. Untuk jalur transformasi stellar dan dari tahap bintang gelap, setiap tahap berurutan harus dibuat oleh Qin Yu sendiri. Tuanku, sebelumnya energi Anda bisa terdeteksi samar-samar di tubuh Anda, tapi sekarang bagaimana mungkin tidak ada sedikit pun energi? Suho yang tersentak. Bagaimanapun juga dia adalah iblis level 9. Bagaimana dia bisa gagal merasakan energi apapun dari Qin Yu? Ini karena teknikku. Qin Yu menjawab dengan ringan. Alasannya karena pencapaian panggung bintang gelap. Bintang gelap tidak hanya mengembunkan energi menjadi ukuran kecil bola merah tua, tetapi juga menghasilkan efek daerah yang melahap. Bintang gelap ini mirip dengan katai putih dan bintang neutron di alam semesta. Mereka semua memiliki efek menarik yang sangat kuat dan mengkhawatirkan sumur gravitasi yang kuat. Dengan pikiran dunia dan ruang di sekitarnya berkumpul seperti pusaran air dengan tubuh Qin Yu sebagai mata. Energi unsur sekitarnya langsung ditarik ke dalam bola gelap kecil di dantiannya. Jumlah energinya sangat besar, namun bola merah tidak berubah sama sekali karena kemurnian energi bola ini terlalu luar biasa, dan dalam contoh ini jiwanya sedikit bergetar. Aliran informasi melayang di dalam pikirannya. Dalam 3 bulan dia akan naik ke pesawat abadi. Kenaikan. Qin Yu tersenyum lebar. Selama bertahun-tahun pelatihan ini hanya agar dia bisa naik ke pesawat abadi sehingga dia bisa bersatu kembali dengan saudara-saudaranya He Yu dan Hou Fei dan tentu saja Lier. Pada saat yang sama air mata meteorik mulai bergetar di dalam tubuhnya. Dengan cepat Qin Yu mengirimkan mata pikirannya ke dalam untuk mengamati setiap perubahan pada air mata meteorik. Air mata meteorik mulai berubah. Air mata mengalir dari hatinya ke pikirannya dan ke tempat di mana jiwanya berada. Di mana jiwanya sudah terkondensasi menjadi cairan esensi terkonsentrasi. Tubuh Qin Yu dan sekitarnya bergetar, dan dari itu Qin Yu terlahir kembali. Dari perspektif 4 penjaga, Qin Yu berdiri untuk mengapung. Rambutnya bergelombang dengan ritme yang tidak wajar, tetapi tidak ada sedikit pun nafas dari tubuh maupun jiwanya. Tiba-tiba mata Qin Yu terbuka lebar, mata berbinar dengan kehidupan, dan pada saat itu seluruh orangnya dilahirkan kembali, direvitalisasi, diperbarui. Tampaknya setelah memadatkan esensi jiwa seseorang masih perlu melalui 9 Immortal Souls Refinement. Qin Yu bergumam pada dirinya sendiri. Di wajahnya dia menunjukkan senyum kepuasan yang tidak ternoda. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.